Nah, di sini kita perlu memahami suatu konsep yang namanya engagement loop. Maksudnya apa? Jadi si engagement loop ini dia itu adalah suatu siklus gitu, di mana sistem algoritma itu terus memperkuat suatu aktivitas digital karena itu tuh dianggap menghasilkan interaksi gitu ya. Masalahnya di mana? Ya masalahnya itu algoritma ini tuh nggak benar-benar peduli gitu apakah si interaksi ini beneran dari manusia ataupun sekedar dari mesin aja gitu loh ya. Jadi yang terpenting buat si algoritma ini ya trafficnya tuh tetap gerak gitu loh, trafficnya tuh tetap tinggi gitu ya teman-teman. Dan ya ketika ya traffic palsu ini ya gampangnya tuh mulai mendominasi ya teman-teman ya. Ya ekonomi digital modern itu ya mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting gitu, yaitu adalah keaslian. Dan ini tuh mulai menjadi masalah yang cukup serius ya teman-teman ya. Karena gini, platform modern itu kan hidup di atas activity matrix. Nah, berarti apa? Berarti semakin aktif si platformnya gitu kan ya, berarti semakin tinggi valuasi juga ya semakin besar lah advertising revenue-nya gitu ya teman-teman. Artinya apa? Ya artinya si platform itu memang memiliki insentif untuk mempertahankan ilusi aktivitas. Di situ poinnya. Oke, jumpa lagi dengan sebagian magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in town. Jadi pada video kali ini kita masih di salah satu series dari channel saya, itu adalah realitas teknologi, dan di episode kali ini saya tuh pengen ngajakin teman-teman tuh buat ngobrolin tentang teori matinya internet. Jadi gini teman-teman ya, coba teman-teman tuh sekarang pikirkan gitu baik-baik ya. Jadi seberapa banyak sih gitu kan manusia asli gitu ya yang benar-benar teman-teman temui gitu di internet pada hari ini. Jadi yang namanya komentar, terus juga traffic, terus juga like, view, follower gitu ya, engagement, bahkan ya artikel, sampai ya bahkan percakapan gitu ya. Itu tuh kita perlu mempertanyakan loh, apakah semua itu benar-benar berasal dari manusia beneran gitu loh ya. Atau ya namanya internet modern sekarang itu pelan-pelan udah berubah gitu loh. Dimana menjadi suatu ekosistem lah, yang dia tuh berisi algoritma itu berbicara dengan algoritma yang lain. Dan justru ya menurut keyakinan saya inilah bagian yang cukup mengerikan ya teman-teman ya. Jadi banyak yang namanya software engineer pada hari ini itu masih membangun sistem seolah data-data di internet itu beneran nyata gitu loh. Padahal ya sebagian dari traffic modern sekarang itu tuh sudah dihasilkan oleh mesin aja gitu loh ya. Jadi kan ya udah banyak yang namanya bot, crawler, terus juga synthetic engagement, terus juga ya AI generated interaction, dan bahkan ya automated content form gitu loh. Yang artinya apa? Ya artinya tentunya ekonomi digital modern itu perlahan itu ya mulai berjalan di atas suatu aktivitas yang bahkan ya tidak lagi gitu loh merepresentasikan ya manusia secara nyata gitu ya teman-teman. Jadi ya pada video kali itu kita bakal ngebedah lah ya sesuatu yang mungkin cukup kontroversi, itu tadi udah saya singgung, itu adalah dead internet theory. Dan juga kenapa kemungkinan besar ya internet nih yang kita ya gunakan sehari-hari pada era sekarang ya sudah jauh lebih artifisial gitu loh daripada yang kita bisa bayangkan. Jadi gimana pembahasannya? Simak video sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai yang pertama ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sadarin, dulu itu kan internet tuh bener-bener dipenuhi sama manusia gitu ya. Mulai dari forum, blog, terus juga diskusi, bahkan ya komunitas, dan ya interaksi-interaksi organik lainnya ya teman-teman ya. Tapi tentunya kalau teman-teman lihat pada hari ini ya internet modernnya tuh udah mulai berubah gitu loh. Di sini kita perlu memahami suatu konsep yang namanya synthetic traffic. Maksudnya apa? Jadi ini adalah traffic ya digital lah yang dia tuh dihasilkan ya secara otomatis aja gitu loh oleh sistem-sistem non manusia. Ya kayak misalnya bot gitu ya, terus juga crawler, bahkan ya automation software ataupun ya pakai AI agent gitu loh ya. Dan skalanya itu pada hari ini tuh menjadi sangat besar gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh bakal menemukan lah yang namanya ya udah cukup banyak itu, ada search engine crawler, terus juga ada AI scraping bot, ada SEO automation, terus juga ya content form, bahkan ya engagement bot, sampai ya ad fraud traffic gitu loh teman-teman. Dan ya semua itu tadi itu tuh kan saling menghasilkan request gitu loh tanpa ada keterlibatan dari manusia gitu ya teman-teman ya.
Jadi ini menciptakan ya sesuatu yang ya menurut saya tuh cukup ironis ya teman-teman ya. Karena gini teman-teman, internet sekarang itu kan terlihat semakin ramai gitu ya. Tapi ya interaksi manusia itu justru semakin sedikit gitu ya. Dan sekarang itu yang namanya AI generatif gitu kan, itu tuh mempercepat situasi ini secara brutal gitu loh teman-teman. Karena ya gini, pada era sekarang itu ya teman-teman ya, pada hari ini gitu kan, artikel itu kan bisa ditulis pakai AI, terus juga yang namanya ya komentar itu bisa di-generate pakai AI, terus juga thumbnail itu bisa di-generate sama AI. Voice juga bahkan bisa dibikin pakai AI gitu kan, bahkan ya engagements itu bisa banget buat dibeli gitu loh kalau yang pengen beli. Dan ya algoritma platform-platform yang ada gitu ya teman-teman ya, itu tuh tetap memperlakukan semuanya itu ya sebagai aktivitas yang valid gitu loh. Nah di sini kita perlu memahami suatu konsep yang namanya engagement loop. Maksudnya apa? Jadi si engagement loop ini dia itu adalah suatu siklus gitu, di mana sistem algoritma itu terus memperkuat suatu aktivitas digital karena itu tuh dianggap menghasilkan interaksi gitu ya. Masalahnya di mana? Ya masalahnya itu algoritma ini tuh nggak benar-benar peduli gitu apakah si interaksi ini beneran dari manusia ataupun sekedar dari mesin aja gitu loh ya. Jadi yang terpenting buat si algoritma ini ya trafficnya tuh tetap gerak gitu loh, trafficnya tuh tetap tinggi gitu ya teman-teman. Dan ya ketika ya traffic palsu ini ya gampangnya itu mulai mendominasi ya teman-teman ya. Ya ekonomi digital modern itu ya mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting gitu, yaitu adalah keaslian. Nah selanjutnya gini teman-teman, ini mungkin yang menurut keyakinan saya paling mengerikan ya. Jadi gini, mayoritas bisnis digital modern sekarang itu tuh dibangun di atas metrik ya, seperti kayak misalnya view, CTR, terus juga impression, engagement, terus juga ya retention, bahkan ya traffic gitu ya teman-teman ya. Tapi gimana kalau ya si metrik itu sendiri tuh mulai rusak gitu loh teman-teman. Jadi sini kita masuk ke suatu konsep yang namanya itu adalah vanity metrics. Maksudnya gimana? Jadi itu adalah ya angka performa yang terlihat impresif gitu loh, tetapi sebenarnya itu tidak selalu merepresentasikan nilai yang nyata. Dan ya internet modern itu ya semakin dipenuhi oleh si vanity metrics ini tadi ya teman-teman ya. Karena sekarang tuh ya teman-teman, bahkan yang namanya engagement itu tuh bisa banget disimulasikan aja gitu loh. Jadi kayak bot itu bisa saling klik, bot bisa saling view, bot bisa saling komen gitu kan. Bahkan ya AI itu kan ya saling memproduksi konten gitu loh teman-teman. Dan ya sistem advertising bahkan ya, itu tuh tetap terus berjalan gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke satu konsep yang namanya programmatic advertising. Maksudnya apa? Jadi ini tuh adalah sistem otomatis pembelian iklan digital gitu ya teman-teman ya, yang dia itu menggunakan algoritma sama data real time bidding. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya itu adalah ya algoritma iklan modern itu kan ya jadinya tuh seringkali tuh tidak benar-benar memahami gitu loh apakah audiensnya itu manusia atau bukan gitu loh. Artinya apa? Artinya ya uang marketing global yaitu tuh perlahan itu bisa ya mengalir ke traffic yang sintetis aja gitu loh teman-teman ya. Dan ya inilah yang apa ya saya bilang tuh sebagai ironi terbesar di internet modern sekarang lah. Karena apa? Karena kita tuh membangun ya distributed system yang super kompleks sebenarnya gitu kan. Tapi ya underlying datanya itu ya mulai kehilangan integritas lah di situ poinnya teman-teman ya. Dan sekarang kita masuk ke satu konsep yang namanya data integrity. Maksudnya gimana? Jadi ini tuh adalah tingkat ya keakuratan dan juga keaslian data gitu ya teman-teman ya dalam ya suatu sistem lah. Nah, kalau tanpa si data integrity ini ya berarti algoritma modern tuh mulai mengambil keputusan ya cuma berdasarkan ilusi aja gitu loh. Dan mungkin ya gini teman-teman. Bagian paling menyeramkan dari semua ini ya teman-teman ya, itu adalah ketika yang namanya AI itu mulai memenuhi internet kita ini ya dengan percakapan yang bahkan tidak lagi membutuhkan manusia. Nah selanjutnya tuh gini teman-teman, kita mulai masuk ke yang namanya ghost interaction gitu ya. Jadi gini, coba teman-teman tuh perhatikan media sosial modern sekarang gitu loh. Kadang tuh tentunya kita melihat gitu ya ada suatu thread panjang gitu kan, terus juga komentarnya ramai, terus juga ya debatnya panas, bahkan ya engagementnya tuh tinggi gitu. Tapi tentunya yang perlu kita pertanyakan adalah ya berapa banyak nih yang benar-benar itu tuh dari manusia beneran gitu loh.
Jadi di sini kita masuk ke satu konsep yang namanya dead threads. Maksudnya apa? Jadi ini tuh adalah percakapan digital yang dipenuhi oleh akun-akun otomatis gitu loh. Terus juga AI persona bahkan. Dan ya bahkan gini ya, engagement sintetis lah untuk ya menjaga aktivitas si platform ini tadi gitu ya teman-teman ya. Dan ini tuh mulai menjadi masalah yang cukup serius ya teman-teman ya. Karena gini, platform modern itu kan hidup di atas activity matrix. Nah, berarti apa? Berarti semakin aktif si platformnya gitu kan ya, berarti semakin tinggi valuasi juga ya semakin besar lah advertising revenue-nya gitu ya teman-teman. Artinya apa? Ya, artinya si platform itu memang memiliki insentif untuk mempertahankan ilusi aktivitas di situ poinnya. Dan ya AI generatif pada hari ini lah ya teman-teman ya, itu tuh kan membuat ilusi itu semakin ya mudah dan murah lah untuk diproduksi. Jadi tentunya ini menciptakan ya sesuatu yang apa ya gampangnya itu sangat filosofis lah, mudahnya seperti itu teman-teman ya. Jadi internet modern itu kan perlahan itu ya berubah gitu ya teman-teman, dari ruang komunikasi manusia ya akhirnya itu menjadi ya sekedar ruang simulasi aktivitas aja gitu loh. Dan mungkin ya inilah apa ya bilangnya itu ironi terbesar di era AI sekarang gitu ya teman-teman. Jadi kita itu menciptakan ya teknologi itu tuh untuk memperbesar koneksi manusia gitu kan, tapi ya pada akhirnya gitu kan hasilnya tuh nggak seperti itu. Jadi hasilnya tuh justru ya internet ini yang bahkan tuh semakin tidak manusiawi gitu loh, karena udah berisi ya bot-bot aja gitu ya teman-teman ya. Ya tentunya dari semua yang saya sampaikan tadi ya kita perlu sadari ya sekarang tuh ya harusnya kita tidak melihat angka di internet tuh dengan cara yang sama lagi gitu loh, karena yang namanya views, namanya engagement, namanya traffic ya bahkan juga percakapan ya itu tuh belum tentu itu manusia gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin yang namanya ya dead internet teori itu tadi itu tuh bukan lagi sekedar teori konspirasi gitu ya teman-teman, tapi ya itu tuh udah menjadi sebuah warning lah ya teman-teman ya, bahwa ekonomi digital modern sekarang ya pelan-pelan itu mulai berjalan ya sekedar di atas simulasi aja gitu loh. Karena gini ya teman-teman, ketika yang namanya bot itu mulai saling ngobrol dengan bot yang lain dan juga yang namanya algoritma itu mulai melayani algoritma yang lain, ya internet itu ya tidak lagi menjadi refleksi manusia gitu ya teman-teman ya. Tapi ya sekedar menjadi ya suatu ekosistem artifisial lah gitu kan, yang terus dia tuh bergerak gitu ya, meskipun ya manusianya itu perlahan ya mulai menghilang gitu ya teman-teman. Dan mungkin ya pertanyaan yang paling menyeramkan menurut keyakinan saya di era AI sekarang ini itu bukan lagi ya apakah AI itu akan menggantikan manusia, udah bukan ke situ lagi, tapi ya kita perlu mempertanyakan apakah internet itu masih benar-benar dihuni sama manusia. Dan ya sekali lagi seperti yang udah saya sering katakan, ya selamat datang di realitas teknologi. Jadi itu aja yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.